Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdullah Azam dalam channel YouTube tentang bagaimana kita belajar tilawah Al-Quran. Insyaallah pada video kali ini kita akan belajar tentang makharijil huruf. Belajar tentang makhraj atau tempat-tempat keluarnya huruf di dalam huruf-huruf bahasa Arab yang akan kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran. Makharijul huruf ada 17 ya. Makharijul hurufi 17. Adapun yang pertama, makharij yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf. Al-jauf di sini artinya adalah rongga mulut. Ketika kita buka a, i, u, mulut kita terbuka, dan ketika terbuka kita dapat mengeluarkan suara a, i, u. Ini keterbukaan mulut ini dikenal dengan jauf. Dan dari jauf ini, dari rongga mulut ini, keluar huruf tadi a, i, u. Yaitu huruf-huruf dikenal dengan huruf-huruf maddiyah, huruf-huruf yang dibaca panjang. A, i, u. Kalau dibaca panjang, karena kalau pendek kan a, i, u kan ada huruf hamzah. Jadi bukan huruf hamzahnya, tapi ketika dia dibaca panjang. A, i, u. Nah, ini yang panjang ini dikenal dengan huruf maddiyah, keluar dari jauf. Karena kalau ditutup al-jauf, ini huruf nggak bisa keluar. Kalau kita tutup mulut kita, al-jauf kita tutup. Nah, huruf ini nggak bisa keluar. Kemudian yang kedua adalah al-halqi. Al-halqi yaitu kerongkongan di sini nih. Halqi ini terbagi menjadi 3 tempat. Yang pertama aqsal halqi di sini. Nah, bisa dilihat. Yang kedua wasatul halqi, tengah kerongkongan. Yang ketiga adnal halqi, kita sebut kalau di sini kita bilang pangkal, mungkin di sini kita sebut sebagai ujung ya, ujung kerongkongan kita di sini. Yang pertama kita bahas dari aqsal halqi, dari pangkal kerongkongan kita. Di sini keluar huruf a dan ha. A, ha, seperti itu penyebutannya ya. A, ha. Dan dalam menyebutkan a, kita buka a, i, u, suara jelas, bersih. Adapun ha, perbedaannya adalah kalau ha itu ada tenaganya. Ha, ha, hi, hu. Kenapa harus dibesarkan ketika kita menyebut ha? Karena kalau kita kecilkan atau kita nggak keluarkan tenaga dalam ha, tidak ada ha-nya, itu jadi huruf a. Contohnya dalam kalimat alaihim. Kalau kita nggak baca alaihim, hanya kita nggak besarkan, dia jadi hamzah. Alaihim, alaihim gitu. Allah. Misalkan bismillahirrahman. Kalau hanya kita nggak gedein, bismillahirrahman. Jadi a, dan nanti artinya berubah. Kemudian yang kedua, tengah kerongkongan. Tengah kerongkongan, keluar huruf dari sini, huruf ha dan a. Huruf ha dan a. Huruf ha ini ha dalam penyebutan ha, hi, hu, ih. Jadi ada namanya hamas. Sebelum nyebutin huruf kita ini dulu napasnya keluar dulu. Contohnya misalkan Ar-Rahman. Kalau Rahman ini gampang. Tapi Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Kebanyakan orang baca Rahim. Ha nggak keluar. Harusnya Rahi. Hamasnya dulu. Him gitu. Jangan langsung him, tapi him. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Kemudian ain sekarang, huruf a. Huruf a juga ada di tengah kerongkongan. A. Contohnya a'u, a, ai, au, a, ai, au. Ini harus kita latih ya di tengah kerongkongan ya. Alhamdulillah kalau kita beberapa praktek langsung bisa. Namun kalau nggak bisa itu berarti kita harus banyak. Berarti insya Allah bisa. Jadi di sini contohnya banyak.
an'amta alaihim. A'u. Jadi bukan au itu bukan dari hidung. A'u bukan, tapi a'u. Au. Kalau kita mau lihat kita keluaran dari hidung apa bukan, kita tutup hidung sini. Au. Au. Bisa nggak kita baca? Kalau kita baca a'u, nah ini berarti makhrajnya kita kurang tepat. Kita makhrajnya kurang tepat. Kemudian yang terakhir sini ujung kerongkongan ada huruf kha dan gha. Kha dan gha ya. Kha, gha. Misalkan di surat Al-Falaq, qul a'udzu wa min syarri ghasiqin. Kemudian di Al-Fatihah ghairil magh. Enggak boleh kita baca mag atau betul makhraj tapi ada qalqalahnya. Magh. Nah, ini enggak boleh. Ghairil maghdubi, enggak boleh maghdub, tapi ghai sama gha juga enggak boleh ada apa disebut kayak ada ancang-ancangnya gitu. Ghairil enggak boleh, tapi langsung ghairil maghdubi alaihim. Nah, ada ain, ada gha, ada ha. Oke. Kemudian yang kedua, kha. Gha sama kha ini beda sedikit. Misalkan contoh di sini ini adalah langit-langit kita bagian belakang. Kalau di sini kha, di sini gha. Kha agak ke depan dikit, agak mau keluar dikit. Kalau gha ada yang paling belakang. Gha. Kha kita bisa rasain. Di gha, gitu. Kalau kha contohnya apa? Contohnya di surat kha, innal insana lafi khusr. Nah, jadi kha juga ada namanya juga disebut juga hamas juga. Fahathahu syakh. Ada napas yang keluar. Gitu ya. Jadi misalkan juga di surat Al-Quraisy wa amanahum min khawf. Kha ini harus jelas ya. Insyaallah hampir semua orang bisa menyebutkan kha. Bahkan kadang-kadang kita nggak sengaja aja kita baca kha gitu. Banyak orang ketika tidur nggak sengaja dia baca kha gitu. Tapi ketika dia bangun disuruh baca kha susah. Nah, ini harus, makanya sebenarnya semua orang bisa membaca huruf-huruf dalam Al-Quran. Bahkan begitu mudahnya. Kha termasuk huruf-huruf yang insya Allah mudah. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan dalam video berikutnya tentang makharijul huruf. Kita masih ada lidah, nanti huruf-huruf yang keluar dari lidah. Kemudian huruf-huruf yang keluar dari bibir. Yang terakhir dari khayshum. Insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel dan komen serta berikan masukan dan doa-doa dari seluruh insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.